Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak. Bapak kan pernah, Bapak tahu nggak apa kehidupan pada masa Orde Lama pada zaman Soekarno? Ya kalau kau bertanya kayak gitu, aku terus terang nggak menafsir ya, karena nggak tahu. Karena Orde Lama itu kehidupan Pak Karno itu di tahun 1945 sampai 1967. Aku lahir di tahun 1964. Jadi 3 tahun. 3 tahun itu masa kecil kami. Ya terus terang kalau masa 3 tahun itu apa yang bisa kita ingat? Tapi ya tidak apa kemungkinan dengar masih dekat dengar cerita dari guru, dari orang tua, dari para tokoh-tokoh masyarakat dulu di kehidupan yang sebelum yang sebelum kita sekarang ini. Dulu zaman Pak Karno itu ya serba susah. Gimana susahnya ya, namanya habis dari keluar dari penjara, lama kita dijajah. Dulu terakhir sebelum merdeka dijajah Jepang itu. Kenaan Belanda lama dijajah, tapi nggak separah Jepang. Jepang ampun, cuman 3,5 tahun, tapi dirasakan kayak udah berapa tahun. Pedih dulu orang tua kita cerita. Ya kita pun dari situ bersyukur bukan hidup di zaman itu, di zaman sekarang, tapi ya alhamdulillah dibawa oleh Pak Karno keluar dari masalah-masalah yang sulit itu. Pak Karno memproklamasikan Indonesia ini di tahun 1945, ialah sebagai Presiden RI sampai 1967. Beliau dibantu oleh seorang Wakil Presiden Pak Hatta. Mudah-mudahan ya selanjutnya bisa istilahnya bisa lebih bagus dengan kekuatan dulu ada namanya itu pemerintahan Pak Karno itu dan namanya sistemnya Masakom. Sistemnya itu dia dengan sistem mengandalkan agama, kemudian komunis. Nasionalisme. Itulah dengan 3 itu proses itu diramu, jadi dibawa ke pemerintahan. Tidak meninggalkan unsur-unsur itu. Ya nasionalisnya, agama dibawa, dirangkul. Tapi komunisme itu pun dibawa juga. Makanya pemerintahan itu kan ya namanya terus ya bergejolak, tapi menuju ke perbaikan. Terus kalau masa kesusahan itu seperti apa, Pak? Ya kalau susahnya yang jelas susah, gimana lah kita nggak susah, namanya dulu belum ada fasilitas kayak sekarang itu, lampu, elektronik, kayak media-media itu, apalagi HP, nggak ada TV aja. Saya kira bukan setiap orang bisa punya, bisa ada di kantor kelurahan 1. Itu kantor kelurahan itu zaman dulu. Yang ada dulu masih radio. Dari radio itulah kita kumpul dengarkan, nempelkan kuping. Sekarang Pak Karno itu ngomong kayak rasanya kita nggak ikut mendengarkan itu rugi. Ya dengar, ada anak didik itu pun ditutup, harus diam, jadi sama-sama dengarkan pidatonya, arah-arahannya didengarkan sama orang itu dulu. Jadi ya alhamdulillah kita dibawa oleh Pak Karno ke masa sekarang lebih bagus. Itulah sekedar apa yang bisa kami tahu, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di wawancara kedua ini bersama kakek siapa? Kakek Yono. Kakek Yono, kakek tahu nggak pada masa zaman Pak Soekarno apa aja yang terjadi pada masa itu? Masa itu mewalah dulu, buruh dulu
semua dapat jatah satu kain-kain. Karena sehingga kita beli beras aja, beli apa ya lah, beli cabai, bawang. Kalau pada masa itu, kalau kan banyak orang bilang kan kemiskinan pada masa itu kan wajar ya kan. Masa kemiskinan itu seperti apa gitu? Itu yang miskin itu mana ada, kalau yang dulu mana ada. Berarti itu hanya seolah-olah kata-kata orang aja berarti gitu. Iya. Nanti kalau yang ini S30 PKI, nah itu baru. Nah susah. PKI itu kan baru mau ganti presiden lagi. Iya. Itu. Susahnya dulu pada masa 30 PKI itu seperti apa kayak? Wah ngeri kalau itu. Habis orang dipotong. Nah, yang ditembak ada. Tembak mati itu. Ya, ngeri. Terus kan sebelum berganti presiden kan mau masuk orde baru tuh nih. Ya. Itu kan banyak konflik-konflik politik ada nggak kayak gitu? Oh, ada lah. Seperti apa tuh? Kalau itu kusur lah jadinya. Kusuk. Ya. Pada zaman itu kita yang milih presiden atau ditunjuk langsung sama Pak Soekarno? Pak Soekarno yang jadi kan bukan mau suka. Nah, Pak Soekarno lah. Berarti kita tidak ada sistem. Berarti dulu zaman dulu nggak ada sistem untuk nyobos itu kan? Nggak ada. Berarti ada sistem tunjuk gitu. Iya. Oh, Nggak ada. terima kasih kek kali. Makasih banyak lah kek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita bersama Bapak Yatno. Bapak Yatno, saya mau mencari ingin bertanya ke Bapak Suyatno pada masa Bapak Presiden Soekarno atau Orde Lama apa aja kejadian pada masa itu? Oh gitu, Pak Soekarno dulu sebelum menjabat jadi presiden, dia disebut juga Bapak Proklamasi. Banyak yang ditumpas, Masumi, G30 PSKI, dan sebelum itu Pak Soekarno pun ikut perang. Sedangkan Pak Soekarno dengan pangkat jenderal yang didampingi Pak Hatta. Baru tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 Pak Soekarno dan Pak Hatta mencetuskan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia terjadinya pemberontakan G30 SPKI, Pak Soekarno dan Pak Hatta memberantas G30 PKI sampai sekarang yang diteruskan oleh Pak Presiden Pak Soeharto. Pak Soeharto sekarang disebut dengan Bapak Pembangunan atau Bapak Orde Baru. Soeharto. Pak Soeharto, Pak Soekarno. Terus apa lagi mau tanya lagi? Kan bukan semalam sih, katanya kan pada masa itu kan banyak kemiskinan pada masa Bapak Soekarno. Iya, karena pada zaman Pak Soekarno kemerdekaan itu belum lama, masih menyusun anggaran-anggaran untuk rakyat Indonesia supaya rakyat Indonesia ini enggak terjadi kemiskinan. Dulu pernah terjadi tahun 1932 terjadi pagebluk katanya, kalau zaman sekarang krisis moneter. Baru Pak Soekarno berusaha supaya Indonesia tetap maju, diusahakan itu terjadi, diadakan transmigrasi yang diteruskan sama Pak Presiden Soeharto zaman sekarang ini. Pak Soeharto yang disebut juga dengan Bapak Pembangunan atau Bapak Orde Baru. Udah. Ya, Pak. Terima kasih Pak di wawancaranya Ya, ya, Pak. selama kita ini berbicara ya semestinya ada uang-uang apanya. Ibu Pak ini waktu itu apa aja yang terjadi pada zaman Bapak Soekarno? Pada waktu itu keadaan rakyat itu pada susah karena barusan merdeka, masih nyusun ke keuangan negara. Itu aja yang ibu tahu. Selanjutnya ibu nggak tahu.
Terima kasih Bu Paini ya. Ya.